Rasul. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kalawat hati Allah Subhanahu wa taala sadayana dina minggon anu kadua dina sasi Ramadan. Urang sadayana biasa kembal ngariuk di kantor bersama PC Persis Padalarang dan Otonom. Alhamdulillah dina ieu waktu urang sadayana biasa patepan, biasa kempel, aya dina kasehatan. Ikhwatul iman rahimakumullah, panginten simkuring dina ieu kasempatan kapato kanggo nudingakeun atanapi janten pembawa acara MC. Insyaallah aya sababaraha acara anu baris dilaksanakeun dina ieu kasempatan. Anu kahiji mangrupikeun pembuka atanapi pembukaan anu kusimkuring parantos dibuka. Teras anu kadua mangrupikeun laporan kepanitiaan langkung di kerujutkeun deui laporan keuangan atanapi kenceng sareng sagala rupi pendanaan dina gebyar Ramadan anu kamari dilaksanakeun dina minggon kamari. Teras anu salajengna aya bewara door press saur abah insyaallah ke bari diulingakeun ku Abah Ipar. Salajengna pangajian anu insyaallah Al-Ustaz Tarantau Sumping, Al-Ustaz Dr. Latif Awaludin MA. Alhamdulillah hadina parantos aya di kantor bersama namanya Sumping. Anu salajengna terakhir ke aya pengumuman. Ikhwatul iman rahimakumullah, apa biwa ibu anu kusimkuring di hormat. Panginten kanggo laporan kepanitiaan atanapi keuangan insyaallah kusimkuring langsung diulingakeun dina ieu kasempatan. Pendapatan tina sababaraha tempat atanapi nu kahiji aya tina kupon sareng tina kencreng oge aya anu langsung di Muhsinin ngalangkungan PJU oge tina proposal. Tina kupon gebyar Ramadan dina minggon kamari anu parantos disebar ka para kedua jamaah di jamaahna masing-masing, maka secara keseluruhan terkumpul 6.130.000 tina kupon minggon anu kamari. Teras tina kencreng anu kamari disebar ka ikhwatul iman sadayana tina kagiatan pengajian anu kamari nyaeta sajumlah 2.870.000. Oke, aya lebat di Muhsinin anu langsung di paparinkeun ka PJU titipanana saageun 15 juta. Oge tina proposal nemel lebet aya 500.000 rupiah. Janten jumlah total tina pendapatan anu kamari nyaeta 24.500.000 rupiah. Alhamdulillah ibu nominal anu luar biasa tina minggon anu kamari tina saminggon. Insyaallah kagiatan dina kasempatan ieu ge sapertosna moal lebih dina anu parantos. Mudah-mudahan aya langkungna di mana nyaeta 24.500.000 rupiah.
Oke, acan eta di potong pengeluaran sagala rupi kegiatan anu parantos dilaksanakeun girang langkung aya 2 juta. Janten saldo mingon ayeuna atanapi sampai hari ini adalah 22.500.000 rupiah. Pada dikamanakeun cenah Pak. Ibu aya pada dikamanakeun ge bagitanya aya program-program di Gebiar Ramadan anu insyaallah bari dilaksanakeun dina sasi Ramadan anu ayeuna tahun 1442 Hijriah. Sakitu panginten anu mangrupikeun laporan keuangan pemasukan di segala rupi pos anu tadi diuningakeun. Jumlah saldo per hari ini adalah 22.500.000 rupiah. Ikhwatul iman rahimakumullah, terus Pak Bendahara. Ayo Pak Eka, Bendahara. Anu salajengna karena bewara kupon anu tadi ibu sareng apa sadayana nalika lebet ka lantai 2 gedung bersama atau nabi kantor bersama, ibu sadayana apa sadayana dipaparin kupon banyak sadayana atau senampi aya anu teu acan nampi upami nu teu acan nampi moal kenging doorpress daunna aya nu teu acan nampi Bu, ibu-ibu aya nu teu acan nampi atau sadayana atau bapak-bapak sadayana atau aya nu teu acan nampi atau sadayana yang nampi insyaallah kenging sadayana kalau salah jumlah panginten margi aya program diantawis program dina Gebiar Ramadan tahun anu ayeuna nyaeta aya kadeudeung anu kahiji kanggo asatidah atanapi guru-guru para mubalik sareng oge aya anak yatim oge para fakir atanapi duafa anu insyaallah dina Gebiar Ramadan dina tahun ayeuna kanggo aranjeunna aya alokasi atanapi sagala rupi pemasukan anu kenging dina Gebiar Ramadan insyaallah baris disalurkeun ka anu tadi disebutkeun. Panginten kanggo langkung jelas, langkung tandes, langkung eces insyaallah ku Abah Ipang Al-Mukarram Syekh Al-Ustaz Haji Irfan Firmansyah Irfan Firmansyah SPD. Lugunya apa panggilnya? Siap. Bapak Ibu saat aja nih kawinan simpul juga midi ibu-ibu majeng payahna ibu-ibu majeng kita berarti pada bapak yang sampai majeng Bu saja berkenan dilipat gandakan pahalana 100 kali lipat Ibu ieu nana ka Dios kepada sakat kalau jalan intinya separuh pasien lolongkran kayak pilih ayah nu supingan telat biasa langsung langkungan tadi. Alhamdulillah Bu saya adanya lurhan ibu-ibu terus beres ibu-ibu tersisa yang ini. Ibu-ibu anu kursi kuring keramat kali para bapak sadayana. Hatur nuhun karena kesempatan kanggo maparin dewana pakait sareng program anu bade dilaksanakeun ku panitia Gebiar Ramadan. Anu kahiji simpulnya pada ngabsela ibu. Katur ka para mudir
mudir akan api mudir oh ayah mudir oh kahiji RA Uswatun Hasanah RA Al Jihad Madrasah Diniyah Al Huda Madrasah Diniyah Al Jihad Madrasah Diniyah Al Manar Madrasah Diniyah Al Taubah Madrasah Diniyah Al Mujtahidin Madrasah Diniyah Al Tawabin Madrasah Baitur Rahim Madrasah Diniyah Asidik Madrasah Diniyah Al Falah MDPA Arafi Al Bayina wa Wakan Solokan MI Baitur Rahim MI Al Jihad MI Al Manar MTS Persis 38 sareng MA Persis 38 sarencen acara doa kamaruli mudir atanapi upami mudir teh aya minimal aya perwakilan asatid kangge ngadeukeun sababaraha hal pakai sarana program kebiar Ramadan. Eta pengumuman anu kahiji. Pengumuman anu kadua, Bapak Ibu dina program kebiar Ramadan ayeuna panitia kebiar Ramadan kudu targetna nyaeta maparin kado, sakado. Peningan sakado? Aya ingat es kado. Sakado bukan sakitu Ustaz. Sakitu we. Sakado sebar kado Ramadan. Kanggo saha wae kahiji kanggo asatid mubaligot, kadua kanggo yatim, katilu kangge duafa. Program nu direncanakeun ku panitia kali PZU KR Pedana merencanakan program pembagian dengan jumlah nominal 95 juta rupiah. Bapak Ibu simpuling kewalos inten-inten mungkin dina waktos sabulan Ramadan ayeuna 85 juta kampal mungkin Cun, no mungkin saya ngapal lah kumaha Bu? Oke, udah ganti bahasana. Cuma yakin 85 juta kapal cum. Karena saya melihat ada wajah-wajah yang sedang tidak rasa. Tiga, mal jauh juga. Kebentaan, gesus rasa, oh ya langsung ayah ubina, api-api te apal, api-api tengah dingin, api-api ubina. 85 juta di program itu panitia 1 minggu sebelum Ramadan. Simpuling saran para pemuda, para panitia bertekad insya Allah biasa. Upami saur ibu ketua PD Persistri Bandung Barat, there's nothing impossible in this world, everything is possible. Artinya adalah selamat berbuka sahur. Aya nanti mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, tadi kusadaan ketua Banda Gebiar Ramadan karompalkeun dana 24.500.000 rupiah EKT 2 minggu. Berarti sabaraha juga ya? 2 minggu deui 85 juta dikalikan 24 juta sabaraha deui? 85 jeung pareum deui geura. Oh ayo 85 dikalikan 24 dengan 70 juta. Ibu-ibu kita yakin 2 minggu anak kapal 70 juta? Coba yakin? Nah jadi kurangan macungan. Ketemu rasa deui cenah. Bapak Ibu, kami yakin Allah benar-benar Maha Baik. Ada donatur, 2 donatur. Beberapa hari yang lalu beliau menyebutkan anggaran yang 50 juta kami sanggup untuk menanggung. Simpuring pas muring eta kalimat terus binga atau sedih 50 juta harus ditanggung oleh sebuah keluarga sudah tercukupkan. Bisa berada Ibu? Kurang itu pula 20 juta dari. Nah, Bapak Ibu mungkin tinggal kupon tadi ku Bapak Ibu katampi. Idol price.
Dipenggarna aya nomor urut, aya angka. Anu kenging aya nomor angkaan eta kenging door prize. Door prize-na kenging tiket umroh plus hadiah intah. Tinggal di penggarna. Bapak Ibu, nomornya ada di pojok kiri sebelah atas. Jo langsung di sini ayah ada cuma ayah karena ada satu kupon yang kami tuliskan satu angka di sana. Coba bapak nih gua nanti dipikir di handap cek ibu gua nanti digulung-gulung di handap. Bapak Ibu, upami simpul nyebatkan di pengkar eta kupon ayat tiket umroh. Semangat dan bukanan? Semangat. Kira-kira balikan deh Pak kuponan. Ada angka berapa saja yang muncul di sana? Sabaraha? Oke. Sabaraha ya? 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. 100.000 kusim ini pasti anu artos Pak, 3 menit kamu ngagulungkeun artos dina kertas anu eta. Upami oil sasarangan kacuponan segala pangabutuh panitia biasa maparin kali Ramadan kami anak yatim kami bapak. Kurang itu duit ka tilu. Buka loketna, buka kantongna, lipat-lipat artosna, gulungkeun kana kertas panitia siap. Gulung-gulung. Nu teu mawa duit aya cincin-cincina gulungkeun kana kertas. Oh, teu aya artos, aya cincin, aya handphone gulungkeun kana kertas. Siap, panitia. Cemburi yakin dalam waktu 3 menit ini uang sejumlah 21 juta pasti akan terkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ya saya bayangkan jumlah doa apa yang kita beri nanti mereka berbahagia. Dan ketika mereka mendapatkan itu ada doa yang diucapkan jazakumullahu khairan katsir. Dan di kalimat doa itu ada nama Bapak Ibu yang diselipkan dalam doa terbaik mereka. Kamila anu rumah tadi kalau betul 5.000 keluarkan dari ganti kudu 50.000 urusan bazar minggu payung aya kene makanya terus pesen dikocok meunang ayuk nu pesen sayur meunang ayuk heula juga dengan payung karena kesempatan ini mungkin tidak akan terulang lagi untuk yang kedua kali. Sepakat Bapak Ibu? Silakan panitia simpring yakin 20 biji ingat pasien lagu siga kirmanya rekam kita kan Ramadan. Pak, bayangkan wajah-wajah dua apa yang nanti akan mendapatkan bantuan dari kita. Seperti apa harganya mereka? Seperti apa kemudian harapan yang diucapkan dari mereka? Doa terbaik, jazakumullahu khairan katsiran. Coba dipastikan di lokal kata mana? Anak doa kasihan. Kita masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan rezeki dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Memperoleh kesempatan. Bisa jadi kemudian Ramadan tahun sekarang, Ramadan terakhir untuk kita. Masya Allah. Norek masih 10.000 tong izin. Bismillah. Bismillah 10.000. No 100.000 tong kagok. Ulang dirinya alhamdulillah. Sarang atasna. Tong kertas ngungkul adanya. Digulung-gulung kerasa dihapuskan juta Tuhan. Tulisan Allah Maha Tahu. Tahu sekali sama ibu? Ayah kata aja.
panitia langsung kelihatan sama hasil nominalnya. Simkuling yakin nominalnya akan lebih dari angka 21 juta. Amin. Amin ya Allah. Sadar? Tugas simkuling beres. Atur nuhun. Alhamdulillah hatur nuhun Abah anu parantos ngadugikeun atanapi anu parantos ngalaksanakeun tugasna di panitia kanggo menyambungkan karir di Ikhwatul Iman sadayana. Mudah-mudahan target anu tadi parantos didugikeun ku panitia oge ku Abah Ipang, mudah-mudahan dina waktos ayeuna atanapi salajengna tiasa enggal kacumponan. Margi insyaallah dina minggon salajengna minggon ayeuna minggon enjing pendistribusian kanggo kadeudeung yatim duafa orang-orang miskin atanapi asatidah insyaallah baris didistribusikeun dina minggon anu ayeuna. Data sami deui insyaallah eta sadayana bakal dilaksanakeun. Ikhwatul Iman rahimakumullah, anu salajengna panginten insyaallah kupon anu nembe dikembangkeun atanapi antos anu nembe dikembangkeun insyaallah dina akhir engke pengajian saupami rengse di eta ke jumlahna sabaraha insyaallah dina akhir pengajian ke baris didugikeun supados kaluningan ku Ikhwatul Iman sadayana sabaraha langkungna panginten upami langkung upami kirang sabaraha kirangna berarti nyambung deui ka minggon bayun insyaallah. Ikhwatul Iman rahimakumullah, anu salajengna pas insyaallah setengah 2 Al-Ustaz parantos rawuh di pawiyun urang sadayana kanggo ngadugikeun tausiah atanapi ilmu kanggo urang sadayana. Kang Andi persiapan. Ustaz urang langsung wae karena materi namun kuring baris di pasrahkeun ieu kasempatan ka Kang Andi Lukman panginten anjeunna salaku moderator dina pangajian ieu kasempatan. Mangga ka Kang Andi Lukman kanggo moderatoran. Upami lup-lup di ieu pesan geuning ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ikhwatul Iman, orang tua kami yang sangat kami cintai, rekan-rekan kami, pemuda-pemudi dan adik-adik kami, sebagian yang dari imam ibi, bapak dan ibi yang bergabung pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah, tiba saatnya kita di pertemuan kedua bersama guru kita Ustaz Latif. Dan saat ini beliau sudah bersama kita di sini untuk kemudian nanti menyampaikan apa yang kita temakan dan sebelumnya kita
saja ini adalah bukan hanya sekedar keinginan panitia, keinginan pimpinan cabang dan keinginan pemuda, tetapi mudah-mudahan betul-betul ini adalah merupakan kebutuhan begitu, agar kemudian nanti terasa manfaatnya apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh Al-Ustaz. Semoga menjadi motivasi kemudian untuk kita berbuat baik, dalam hal ini berbuat baik melalui harta. Kemudian mudah-mudahan upaya dan ikhtiar kita ini termasuk sedikit sumbangsi untuk membangun peradaban yang madani. Itu kiranya pembuka dari saya. Mohon maaf sebelumnya, supaya lebih efektif begitu waktu, saya silakan kepada Al-Ustaz seluasa insyaallah. Terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah bihadihi yahtadil muhtadun wa bi ni'amihi yaskuru sakirun wa fi sabilihi yujahidul mujahidun. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ikhwatu iman, pimpinan jamaah Persis, Persistri dan otonom yang saya sangat cintai, saya sangat senang bisa silaturahim di keluarga besar PC Persis Padalarang ini. Tema kita kali ini terkait menghidupkan bagaimana gerakan filantropi Islam atau yang dikenal oleh kita gerakan Jiswam, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan 3 pilar ekonomi Islam. Karena zakat, infak, sedekah itu hanya salah satu pilar ketiga. Jangan lupa ada pilar yang pertama, pilar yang kedua. Bagaimana mau zakat, emasnya juga masih 2 gram gitu ya, nggak kena nisab. Bagaimana mau zakat, domba nage ngan di pipir imah cuman 5, nggak kena zakat. Jadi sebelum berbicara zakat harus berbicara sektor yang pertama, yaitu berbicara ekonomi syariah. Jangan berbicara bank. Bank itu hanya salah satu saja. Jadi orang selalu bicara ekonomi syariah, bank Islam, koperasi syariah, itu salah satu saja. Padahal pondasi pertama ekonomi Islam itu adalah yang disebut dengan dalam makalah itu pilar sektor real. Dalam bahasa Al-Qur'annya at-tijarah, dalam bahasa nabinya alaikum bitijarah. Jadi umat Islam ini akan mengalami kesejahteraan, kemajuan ketika umat Islam menguasai sektor real. Yang nyata Bu, yang nyata itu jual beli, ekspor impor, ya. Jual ibu anaknya ternyata jadi juragan, bukan juragan minyak Bu, pelapak, ya. Levelnya sudah juragan, berarti produknya sudah banyak yang beli. Jadi berbicara ekonomi syariah, umat Islam ini harus produktif. Kata Ibnu Khaldun, negara kaya itu bukan negara yang banyak uang, bukan. Yang banyak uang itu Amerika, karena dia yang menguasai dolar. Makanya Cina ingin bersaing agar yuan ini menjadi alat tukar dunia. Yang sebenarnya yang kaya itu bukan yang menguasai uang, ya, tapi yang kaya itu adalah kata Ibnu Khaldun, negara yang produktif sehingga asetnya, produknya itu melimpah. Saking melimpahnya negara itu melakukan ekspor ke negara lain. Nah, ini kelemahan negara kita itu, sumber daya alamnya hebat, tetapi kenapa tidak produktif? Kalaupun produktif,
Tetapi yang memanfaatkan, yang menerima hasil itu hanya segelintir orang. Itu problem di Indonesia. Nah, itu sektor yang pertama, Bu ya. Jadi anak-anak kita harus menguasai berbagai keahlian. Kalau bisa kuasai perdagangan, karena dengan perdagangan dikuasai, umat akan jaya, negara juga akan merasa tenang kalau memang produktif. Persoalannya di kita ini produktivitasnya itu ya sudah kalah saing dengan negara tetangga. Yang kedua, selain salah saing, juga penguasaan dimiliki oleh segelintir orang. Ini problemnya. Sektor yang pertama itu apa saja Ustadz? Yang pertama tentunya jual beli ya, perdagangan. Bu, sekarang eranya jual beli online, pemasaran online bukan offline. Teman saya di BIP sudah punya toko lama, sedih terus. Kenapa sedih? Cuman nyabakan hungkul gening Ustadz. Da balanja mah ka Shopee we sareng kalajada. Yang offline itu di toko-toko tentu sudah kalah, Pak. Sekarang dengan revolusi industri 4.0 menuju 5.0 ini, semua kebutuhan masyarakat sudah lewat internet. Dan ke depan uang pun berubah. Sekarang BI sudah meluncurkan uang digital. Kita rame Bitcoin. Bitcoin itu termasuk uang virtual digital. Ternyata Bitcoin ini banyak pemainnya spekulatif, akhirnya banyak yang kerugi dan negara itu tidak berpihak kepada Bitcoin karena tidak sehat. Nah, ke depan bisa jadi uang digital ini menjadi solusi, dan sekarang dompetnya dompet virtual. Jadi nggak usum dompet dina bahan kulit dari Garut mesti usum. Sekarang dompet virtual, Pak. Apa tuh dompet virtual digital? Itulah Oppo, itulah Imani, itulah Itol. Sekarang sudah dompetnya sudah di kartu. Nggak musim sekarang ibu masukkan uang ke dalam ini, Bu, masuk gitu. Ya. Ke depan, Bu ya, bukan sekarang ya. Jadi umat Islam ini harus siap menerima perubahan. Globalisasi itu nggak bisa ditolak, nggak bisa dibendung globalisasi itu. Kita harus siap bersaing dan menjaga moral. Nah, ini bahaya. Globalisasi ini menurut Umar Chapra, ahli ekonom dari Pakistan, penasihat ekonomi Arab Saudi, mengatakan globalisasi yang sangat dengan misi kapitalisme itu, yang jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah keluarga, institusi keluarga. Dengan globalisasi itu selain berdampak ekonomi juga berdampak kepada isu moral, isu keluarga. Sekarang ya kelompok-kelompok pengagum dan ya pembela hubungan sesama jenis lebih canggih dari ibu-ibu. Jadi sekarang itu ada aplikasi, kalau kemanapun ada sinyal, oh itu komunitas gay, oh ini komunitas homo, sudah ada berbasiskan aplikasi. Mereka sangat solid berimamah berimarohnya gitu ya, sangat solid kaum gay itu. Sekarang film-film itu pasti disisipi dengan tipe-tipe orang yang sesama jenis. Sekarang masuk ke game. Jadi kejahatan yang terorganisir lewat teknologi ini sekarang sudah marak. Nah, kita umat Islam kalau tidak produktif ya, anak-anak kita tidak handal, tidak menguasai teknologi, dan adab moralnya kita terus kawal, insya Allah akan menjadi, kebenaran itu akan selalu menang kalau terorganisir. Termasuk berbicara sektor real, umat Islam ini khususnya di Indonesia, ketika bicara sektor real boleh dikatakan kita masih kalah dengan yang lain. Sektor real itulah pasar. Pasar adalah pertemuan antara supply dan demand, penawaran dan permintaan. Dan pasar hari ini tidak semata-mata pasar barang. Ada 3 jenis pasar. Ada pasar barang. Pasar barang itu distributornya ya, itu yang menang apa? Retail modern. Retail modern itu supermarket, mall, apalagi pokoknya minimarket yang mat-mat itu adalah retail modern. Kenapa mereka menang? Karena barangnya komplit, harganya bersaing, belanja itu nyaman. Beda dengan warung tetangga, kadang-kadang pulangan, liar. Gitu ya. Kalah dong warung tetangga dengan Alfa ya pasti kalah.
Tapi umat Islam nggak boleh begitu, harus ada keberpihakan. Lebih baik belanja ke warung tetangga walaupun beda 500 perak. Umat Islam itu butuh keberpihakan. Karena umat Islam itu kalau diadu ke perang dagang kalah, sebenarnya dalam hal kalah. Amerika juga kalah dengan Cina, kewalahan. Karena Cina itu punya keunggulan kompetitif. Setiap produksi yang di Cina itu pasti lebih murah, barang sama kualitasnya. Orang Cina belajar batik ke Solo, akhirnya mereka produksi tidak lewat tangan tapi lewat mesin, tapi hasilnya sama. Bayangkan. Jadi ketika diadu batik Solo dengan Cina, Cina yang menang. 1 jam bisa memproduksi 1000, kalau yang masih tradisional 1 jam cuma 2 kain, tapi Cina sudah 1000. Bayangkan itu dengan teknologi. Jadi umat Islam ini berbicara kejayaan ya ekonomi harus berangkat dari sektor real, perdagangan. Nah, makanya sektor real inilah yang menjadi objek zakat. Apa saja objek zakat itu? Pertama, emas dan perak. Persis, alhamdulillah PP Persis itu punya dana investasinya di toko emas dan perak. Alhamdulillah itu bisa membiayai dakwah kita. Makanya objek zakat mal itu emas dan perak. Yang kedua, urudut tijaroh, barang dagangan. Ya, jadi jangan dulu bicara PJTU dulu nih kalau tidak produktifnya, ya. Nah, jadi umat Islam ini kuasai perdagangan, nanti zakatnya pasti ke PJTU. Kalau dia sadar, ya, pasti ke PJTU. Anggota dan simpatisan kita. Nah, yang ketiga, peternakan juga penting. Sekarang peternakan dikuasai oleh non-muslim. Dulu peternakan itu gaya hidup masyarakat kita. Setiap rumah pasti ada ternak. Entog, ayam, domba, nah pasti ayam. Sekarang ada anak kita yang senang memelihara binatang. Ditanya, mau gak jadi petani? Gak mau, petani bukan pilihan. Anak-anak sekarang, Pak, makanya gubernur kita membuat konsep petani milenial. Bahaya ini ketahanan pangan kita nanti. Umat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, ke depan sulit mendapatkan bahan pokok. Sekarang beras saja kan sudah masih mengurangi kebutuhan internal, impor. Taiwan, Vietnam, itu tidak bisa dipungkiri. Gula juga impor, uyah juga impor, Bu. Nah, ini bukan persoalan orang per orang, ini kita butuh, ya. Butuh yang mengatur negara ini, ekonominya, pengusahanya harus berpikir ketahanan pangan. Nah, bicara ekonomi Islam, kuatkan sektor real, perdagangan, peternakan, pertanian, termasuk pariwisata, jasa. Alhamdulillah sekarang umat Islam itu mengedepankan konsep halal tourism, pariwisata halal. Ya, banyak visitor Muslim, wisatawan Muslim ini lebih banyak berkunjung ke Malaysia daripada ke Indonesia. Penelitian 1 tahun visitor Muslim itu dari Timur Tengah, dari Turki, dari Eropa yang berkunjung ke Malaysia itu hampir 1 tahun 85 juta. Tapi yang berkunjung ke Indonesia cuma 15 juta. Bayangkan, padahal Malaysia dengan Indonesia lebih besar mana? Indonesia. Lebih kaya mana wisata dan alamnya? Kenapa tuh orang Muslim di luar Indonesia lebih nyaman ke Malaysia? Nah, ini perlu ada konsep bagaimana supaya mereka nyaman. Makanya ada halal tourism. Hotelnya harus halal, makanannya halal, ibadahnya terjamin, ya. Jadi isu syariah, isu halal itu bukan masalah jualan beli, bukan. Ini masalah prinsip. Kita ingin wisata itu nyaman. Ya, kalau makan pasti halalnya. Kalau ibadah ada tempat sholatnya yang layak. Sekarang ibu ke mall yang besar di Bandung, cari tempat sholatnya. Itu sempit di bawah tempat parkir itu. Ya, basementnya itu menurut saya penghinaan terhadap masyarakat Muslim. Seharusnya ya mall-mall besar itu ada. Ya, makanya kalau di BSM itu subhanallah itu menurut saya bagus, masjid besar, di situ pusat dakwah di Kota Bandung, ya. Tapi mallnya besar, nggak apa-apa. Masa sih ketika belanja ada kita nggak ingat gitu, daripada sama sekali tidak ada. Nah, ini konsep. Jadi tijarah ini, perniagaan ini sekarang kita harus diperkuat, ya, terutama tadi pertanian, peternakan, pariwisata. Ini tugas kita semua. Karena kalau umat ini berdaya menguasai sektor real, jangan khawatir, zakat, infak, sedekah melimpah.
Jadi sebelum ke pilar yang ketiga, pilar jiswa, pilar satu kudu diperkuat. Makanya sekarang anak-anak kita daripada banyak main yang tidak bermanfaat, lebih baik dikasih modal aja, Bu. Kasih HP, dibimbing, diproteksi, kasih modal, jualan aja. Lebih baik begitu daripada main game. Lebih baik dikasih modal sama ibu, nggak apa-apa. Karena yang namanya entrepreneurship itu harus dari kecil. Orang Jepang, bapaknya pengusaha hebat, tidak langsung anaknya jadi bos. Anaknya itu dididik dulu. Pendidikan entrepreneur orang Jepang itu begini. Nah, kamu ke sekolah itu melewati berapa kios? 10 kios. Bikin es, bikin coklat, bikin kue. Sebelum pergi masuk ke sekolah jam 7, jam 5 kamu bangun. Kamu harus bisa menitip kue ke 10 toko itu. Pulang tagih. Tuh, sekolah jalan, uang dapat. Nah, ibu mungkin sudah mempraktekkan itu. Saya pernah mempraktekkan itu. Dulu saya untuk menambah uang jajan itu bikin es teh. Ya, ibu yang bikin, dititip, pulang sekolah ambil. Jangan gengsi. Itu untuk mendidik apa? Jiwa dagangnya. Karena umat ini butuh pedagang-pedagang sukses. Umat ini butuh para pengusaha besar. Untuk kekuatan dakwah, kekuatan politik, kekuatan ekonomi. Kenapa partai Islam kalah? Salah satunya modalnya. Baturang ngawurkeun gitu ya. Karena one man one vote, suara ustaz sarua jeung suara perman. Nya otomatis we orang lain mah ngapain ya? Kampanye di masjid eta milik partai Islam paling berapa orang sih? Kampanye ya itulah. Kalau bicara strategi ya, jadi politik pun butuh dana. Makanya Ibnu Sirin pernah mengatakan al-malu fi zamanina silahun. Harta di zaman kami adalah senjata. Jadi umat Islam kalau ingin maju, hartanya harus dikuasai. Itulah yang ada di sektor real, ya. Nah, sektor real itu untuk apa? Untuk memberikan pekerjaan kepada semua masyarakat. Jangan sampai pada masyarakat itu ada 3 penyakit ekonomi. Apa 3 penyakit ekonomi itu? Yang pertama kemiskinan, yang kedua pengangguran, yang ketiga kesenjangan. 3 penyakit ini resepnya dari mazhab ekonomi hari ini belum ada yang pas. Mazhab ekonomi pasar, mazhab ekonomi sosialis, komunis, kapitalis belum memuaskan tentang bagaimana memerangi, meminimalisir 3 penyakit ekonomi: kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. 3 penyakit ini selalu ada di Indonesia dan angkanya selalu fluktuatif. Kemiskinan di kita itu kadang-kadang naik, turun, naik. Pengangguran pun begitu. Termasuk kesenjangan. Ini yang khawatir itu kesenjangan. Kesenjangan ini kalau dipelihara terus akan membludak jadi krisis sosial, konflik. Banyak konflik-konflik negara kita itu akarnya adalah kesenjangan. Di Ambon, Islam Kristen perang, bukan semata-mata perang agama, bukan. Orang-orang, kebetulan orang Muslim di Ambon itu orang-orang yang menguasai perdagangan. Orang non-Muslim merasa cemburu, merasa pribumi. Ya. Akhirnya terjadilah percikan, terjadilah konflik. Termasuk ya tahun 97, 98 orang Cina merasa tidak aman di Indonesia, tujuh ada konflik. Akhirnya kan banyak penjarahan di mana-mana. Itu gara-gara kesenjangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau di daerah kita, di jamaah kita ada kesenjangan, maka berarti yang paling berdosa adalah, kata Ibnu Hazmin, negara, pemerintah, dan orang-orang kaya di wilayah itu. Ibnu Hazmin pernah melakukan fatwa, mengeluarkan fatwa kontroversi. Apabila negara dalam keadaan paceklik, banyak orang miskinnya, ya, banyak kesenjangan, maka negara wajib mengambil harta secara paksa dari orang-orang kaya. Bayangkan, boleh mengambil harta secara paksa dari orang-orang kaya untuk didistribusikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ibnu Hazmin memakai dalil apa? Barang siapa yang tetangganya mati karena kelaparan, maka berdosa itu orang muslim di sekitarnya. Itu pakai dalil itu saja, sederhana. Jadi barang siapa nih kita makan enak, tapi tetangga kita, saudara kita kelaparan sampai tidak makan, wah itu dosa itu. Makanya paksa saja oleh kekuasaan. Itu pendapat, gitu ya. Saking pentingnya keadilan dan keberpihakan kepada orang-orang lemah. Padahal sudah ada konsep zakat, infak, sedekah. Nah, yang pertama itu harus dikuasai. Banyak ayat-ayat ya yang menjelaskan itu. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat,
Rifa'ah bin Rafi ya menjelaskan bahwasanya Nabi SAW su'ila pernah ditanya, ayul kasbi atyabu, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling mantap, yang paling baik? Rasulullah menjawabnya, subhanallah, ya, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan yang baik adalah amalur rajuli, pekerjaan seorang laki-laki biyadihi, dengan tangannya sendiri. Jadi jangan jadi umat Islam itu tukang meminta-minta, harus produktif. Jadi pekerjaan yang berkah itu pekerjaan dengan tangannya sendiri. Termasuk ibu kalau punya uang jangan investasi sembarangan. Tongkabitaku bagi hasil dan bunganya. Walah ini bunganya tinggi, investasi 100 juta di mana? Di tambang di Kalimantan, barisan ke Kalimantan, percaya we. Da ngajelaskeun ngabibita wae. 3 bulan lancar, bulan keempat kabur, nangis gitu. Banyak orang investasi atas nama koperasi, bagi hasilnya besar, akhirnya dibawa kabur oleh pengurusnya. Lebih baik kalau ibu punya uang, dagang sendiri aja bu. Walaupun dagang kecil-kecilan, apalagi makanan, kalau tidak laku tinggal bagikan aja, makan barang-barang aja, bagikan ke tetangga, ya. Ya, dagang seblak misalkan terlaku bagikan, pasti aratoh barudak mah. Ayo seblak gratis, segala ayahnya sehingga barang kalwai seblaknya segala aya. Jangan khawatir, lebih baik dengan tangan sendiri. Bapak juga begitu, jangan kabita investasi. Ada Bitcoin, ada trading emas, tapi short selling secara cepat. Wah, ini udah rekayasa itu mah. Lebih baik kalau punya uang sektor real. Apa sektor real itu? Dengan tangan kita. Jualan aja kita. Kalaupun kita investasi dengan saudara kita yang amanah. Jangan percaya kepada lembaga-lembaga yang aneh-aneh. Lebih baik berdayakan yang ada. Nah itu pesan Nabi, seseorang itu disebut bekerja baik ketika dia mandiri dengan tangan sendiri. Dan tentunya di ujungnya adalah wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang tidak diiringi dengan riba, dengan penipuan, ya, dengan sifatnya madorot, membahayakan produknya dan sebagainya. Yang kedua, sebelum ke pilar ketiga, pilar sektor finansial, lembaga keuangan yang bebas dari riba, goror, dan maisir. Umat Islam harus punya lembaga keuangan, baik yang formal seperti bank, asuransi, koperasi syariah, ya, pasar modal, yang bebas dari sistem bunga, sistem riba. Maka lahirlah konsep keuangan syariah. Walaupun lembaga keuangan syariah Indonesia itu belum menjadi penikmatnya baru 8%. Market share-nya pengguna jasa keuangan syariah itu baru 8%. Selebihnya masih konvensional kita itu. Belum banyak yang hijrah. Kita salut kepada Aceh. Aceh karena punya undang-undang pemerintahan Aceh dan itu punya hak melaksanakan syariat Islam secara kafah, maka Aceh hari ini banknya semua mutasi ke syariah. Bahkan bank konvensional diusir di Aceh. Nah, itu komitmen bagus. Ya. Nah di kita, mohon maaf saja, ustadz-ustadz kiai kita cek itu tabungannya nyimpen di mana, ATM-nya itu ATM mana, konvensional apa syariah. Ini masalah keberpihakan. Karena bank syariah itu ikonnya muamalah. Terlepas dari masalah nanti dalam praktek, aya wae masalah umat Islam dibagi masalah wae. Ya. Perbedaan itu selalu ada, memandang ini masih riba dan tidak. Padahal itu sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin kita belum paham saja mekanisme murabah seperti apa, mudharabah seperti apa. Karena kita ini Bu, hampir 1 abad sudah nyaman dengan sistem bunga. Ketika bergeser ke mudharabah, bergeser ke murabahah, bergeser ke musyarakah, itu agak lieur geus lah. Sakieu lah, bungana sekian, pusing. Nah itu. Karena sudah membudaya dengan sistem bunga itu. Ketika memakai sistem bagi hasil berat, asa rugi bagi hasilnya Ustaz, mending bunga we ah. Nah itu karena kita sudah nyaman dengan sistem bunga. Makanya orang tua kita Kiai Haji Latif Muchtar Allahu yarham membuat bank Islam pertama tapi level BPRS, namanya Amanah Robbaniyah. Sebelumnya ada 3 BPRS, yang 3 sudah isdet meninggal, tapi yang bertahan alhamdulillah Bank Amanah Robbaniyah di Banjaran, di Kabupaten Bandung sudah ada. Dan sekarang menjadi BPRS yang asetnya bagus dan sehat. Makanya PPPSIS bikin BMT Tazkiyah dan Berkah Umat di Ciganiti. Itu untuk apa? Usaha kita. Karena kalau kita bikin bank nggak bisa Pak. Bikin bank umum, tahu bank umum yang 3
BNI, BRI, BCA, yang 3 aja itu bank umum, BUMN biasanya, kalau BCA itu swasta. Itu kalau mendirikan bank umum itu boleh PT, boleh koperasi, boleh yayasan bikin bank itu. Tapi syarat minimum modalnya apa? 3,5 triliun. Ada jamiah kita punya uang 3,5 triliun, itu modal awal yang di-store ke BI, ke OJK, Pak. Nggak kuat, Pak. Muhammadiyah nggak kuat, nggak punya bank sendiri, paling saham aja. Persis punya saham kurang lebih 19% ya, kalau nggak salah di BPR, sama saham aja, nggak, bukan saham penuh gitu. Nah, level kedua ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat, syariahnya BPRS, Bank Pembinaan Syariah. Itu boleh mendirikan BS dan itu sifatnya regional. Main di Kabupaten Bandung, itu regional, nggak bisa keluar. BPS itu cukup modalnya sekarang itu kurang lebih 20 miliar. Gaduh, jamaah kita 20 miliar. Bahkan di tempat tertentu Jabodetabek harus 50 miliar modal awalnya. Nah, lembaga keuangan yang paling realistis bagi jamaah kita, bagi cabang Persis Padalarang apa? Bikin koperasi syariah atau BMT. Kenapa? 20 orang sampai 50 orang bikin sebagai dewan pendiri, modalnya cuma 50 juta. Bikin cuma 50 juta mahin naon atuh. Nya eta we akadna jual beli katel we. Diadukeun jeung BCA-nya menang BCA atuh. Ya, tapi jangan sampai pesimis. Kita bikin BMT di BBU Cega Nitri itu alhamdulillah hampir 2 tahun sekarang asetnya 3,5 miliar. Bayangkan. Saya nggak menyangka waktu pendirian itu didukung oleh kampus Taipi, oleh cabang di situ, oleh pesantren dan masyarakat sekitar komplek mendukung, banyak yang menabung, bahkan banyak yang beli motor ke kita secara murabahah cicilan. Alhamdulillah sekarang asetnya 3,5 miliar. Nggak kebayang sih 2 tahun itu. Kita terus secara profesional, sudah digital ya, informasi bisa lewat HP, SHU-nya selalu muncul, itu bentuk transparansi. Kalau kita punya lembaga keuangan yang transparansi, percaya, profesional, bersaing secara harga, insya Allah. Itulah Koperasi Syariah Sidogiri di Jawa Tengah. Asetnya hampir 4 triliun. Bayangkan. Ini koperasi syariah BMT di pesantren Sidogiri itu 4 triliun asetnya. Kenapa? Hampir alumni pesantren itu dan satu kecamatan kebutuhan anggotanya itu di ladangan ku BMT. Badai nikahkeun budakna di bantuan ku BMT akadnya ini. Mana infaknya ke BMT? Ada yang butuh rumah KPR sama BMT. Nyicil KPR daripada ke konvensional. Semua kebutuhan masyarakat dan anggotanya terpenuhi oleh BMT itu sampai 4 triliun lebih itu asetnya. Dan sampai ekspansi ke Madura, di Madura itu jarang adanya Alfa Indomaret. Yang ada adalah toko basmalah, itu milik pesantren Sidogiri. Kita harus belajar kepada mereka. Selaku mereka ya secara jamiah NU gitu ya, tapi sukses membangun kekuatan ekonomi. Persis itu punya kelemahan, pesantrennya itu murni taplaqufidin. Ke depan kalau bikin pesantren itu bikin satu kampung pesantren yang menyatu dengan masyarakat. Di situ bukan hanya pendidikan, di situ ada ekonomi, ada bikin kampung-kampung Islam. Ya contohnya kebetulan saya di DT sebagai pengawas. DT itu menurut saya kampung Islam. Yayasan, di situ ada masjid, ada dakwah, ada 22 perusahaan. Ada TV, ada hotel, punya bank, punya BMT, punya supermarket. Itu satu kampung kecil. Bikin nanti pada larang itu harus punya master plan ke depan cabang ini. Bukan hanya pusat dakwah, pusat kebutuhan umat. Ada kan koperasinya, ada jual beli di sini, ada sewa di sini. Ya. Karena kebetulan saya bidang ekonomi ya harus provokatif lah, harus mendukung gitu ya. Saya di mana-mana begitu bicara tentang ekonomi karena ini yang bolong dari kita. Ini yang bolong dari kita. Padahal Al-Quran menganjurkan kuasai sektor real. Biar umat Islam itu berdaya. Yang kedua, umat Islam harus punya lembaga keuangan. Apa contoh dari Al-Quran lembaga keuangan? Yang pertama gadai. Jadi ayat yang paling panjang adalah ayat utang piutang. Di situ juga ada konsep gadai. Nah, kalau bisa umat Islam ini ada lembaga utang piutang tapi terlembagakan atas nama bank wakaf, bank sodakoh, bank infak, silahkan. Al-Quran memberikan contoh yang kedua apa? Zakat. Ya. Zakat itu lembaga keuangan sosial. Nanti pilar ketiga.
Nah, ke depan umat Islam butuh lembaga keuangan yang sifatnya solutif. Asuransi, butuh asuransi, itu jangan anti asuransi. Saya sering menjelaskan begini, Nabi Muhammad SAW di Madinah itu tidak membuat konsep baru muamalah, enggak. Nabi Muhammad itu melestarikan konsep muamalah yang ada di lingkungannya, di Mekah dan di Madinah. Cuma Nabi memisah-misah, memilah-milah. Ini muamalah yang dolim, muamalah yang madorot, itulah riba, itulah maisir, itulah al-ikhtikar, itulah talaki rukban. Jadi Nabi itu sebenarnya hanya menyeleksi. Mudorobah itu tradisi jahiliyah, pedagang Arab murni di Mekah itu melakukan mudorobah, dan itu adalah kerjasama yang fair. Sohibul mal dengan mudorib berakad. Saya punya uang, punya modal, kamu mudorib punya skill, menjaga usaha, kok gabung. Itulah Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad. Siti Khadijah janda kaya, punya modal besar, ketemu seorang pemuda yang hebat berdagang, itulah Nabi Muhammad. Sampai 5 kali Rasulullah ikut perdagangan internasional dan sukses. Sampai Siti Khadijah kapincut, Mang Abu saha Muhammad teh pun alo ce. Mi kasep Muhammad teh bager. Hebat dagangna, euceu aya hate bejakeunnya. Saweulkeun ke. Digawarawan we. Mun bahasa kita, mat ka dieu mat, aya naon mang? Itu si euceu salam dan dabi ge resep. Akhirnya menikah kan. Jadi menikah pertemuan yang situ itu karena apa? Karena tadi relasi bisnis. Siti Khadijah sohibul mal yang punya modal, Rasulullah mudorib yang menjalankan usaha. Ya. Itu mudorobah, dan mudorobah sekali terapkan di lembaga keuangan syariah. Cuman berat prakteknya, kenapa? Karena modalnya harus jujur, tidak boleh ada dusta di antara kita. Itu modal mudorobah. Ayo urang mere modal ka Allah, laporan teh rugi jeung rugi we, akhirah untungna atuh. Jadinya kan aya mudorobah kalau banyak kebohongan, bisa enggak jujur itu. Makanya di bank syariah itu mudorobah bagi perusahaan yang sudah bagus laporan keuangannya, yang captive gitu, yang aman. Kalau pengusaha-pengusaha pertama, pedagang-pedagang pertama, wah berat mudorobah itu. Makanya ada konsep musyarakah mutanaqisoh. Apa musyarakah itu? Pedagang-pedagang kecil dikasih modal, serdana, tetapi ditagih tiap hari oleh petugas BMT. Tagih tiap hari bagi hasilnya dan modalnya. Akhirnya 3 bulan lunas. Itu yang memakai konsep musyarakah mutanaqisoh. Profesor Wabah Juhaili memberikan konsep itu, dasarnya dipraktekkan di BMT. Supaya tidak berat. Kalau tiap bulan lagi, biasa mental kita, lamun tiap bulan lagi ke uang terkumpul, laporannya apa? Kapake deui dan sebagainya. Tapi kalau tiap hari ditagih, insya Allah akan terjadi memudahkan. Jadi sekarang alhamdulillah praktisi lembaga keuangan syariah sudah memberikan konsep. Ada yang salah paham di kita isu tanggung renteng ini. Tanggung renteng itu disebut dengan sosial garansi. Tanggung renteng ini dipraktekkan oleh koperasi modal venture bagi ibu-ibu yang butuh modal, dan sifatnya tanggung renteng. 10 orang dikasih modal, 10 orangnya harus bertanggung jawab. Salah satu macet harus ditanggung sama yang 9 orang itu. Itu namanya tanggung renteng. Secara fikih itu boleh-boleh saja sah, kafalah, saling menjamin. Tapi prakteknya di kita ini dimanfaat oleh rentenir. Ingat, rentenir itu lebih cerdas daripada praktisi keuangan yang lain. Rentenir itu bermetamorfosis menjadi gerakan yang paling canggih. Ketika ada BMT, di PSIS bikin BMT Tajkiyah. Di depannya rentenir transaksi. Di depan BMT transaksi. Bahkan bunganya lebih kecil daripada margin yang ada di BMT. Akhirnya kita kalah. Makanya umat harus diedukasi bahwa ketika kita butuh uang harus ada solusi. Termasuk asuransi itu penting. Cuma kita harus bikin asuransi yang sesuai syariah. Hidup ini penuh risiko, Bu. Ya, dulu mah kita anak-anak main 5 jam antepkeun balik deui, insyaallah paling tinggal di mandian dan leletakan. Sekarang bagaimana anak kita? Tega enggak anak kita keluar? Enggak tega, semua sudah jalan, banyak kendaraan. Termasuk suami kita, ya, orang tua kita waktu keluar dijamin. Kalau kecelakaan bagaimana? Kalau tidak ada asuransi, tidak ada solusi. Harus ada asuransi. Ketika ibu punya ruko, kalau kebakaran bagaimana? Orang Cina mah kalem daya asuransi. Tapi kita, jadi Islam itu tidak anti muamalah. Cuman yang Rasulullah itu apa? Riba yang dikritik Rasulullah itu. Goror, transaksi yang tidak jelas. Maisir, transaksi yang sifatnya taruhan, spekulatif, itu saja.
Di zaman Rasulullah sudah ada jual beli inden. Online itu sudah ada zaman Nabi, Bu. Online zaman Nabi seperti ini. Ya. Seseorang datang ke petani, saya pesan kurma 3 kintal. Oke. Kapan panen? 3 bulan lagi. Mana kurmanya? Itu, saya pesan. Nih uangnya. Itu namanya bai'us salam, jual beli pesanan inden. Sekarang ibu lewat HP dilihat-lihat barangnya. Ada nggak barangnya, Bu? Ya, gambar saja sebenarnya. Cuman kita sepakat dengan speknya. Oh, ini barangnya, udah setuju. Kemudian 3 hari kemudian datang barang itu. Itu tuh hakikatnya ada dan Rasulullah mengizinkan. Padahal goror. Supaya tidak goror bagaimana? Akhirnya Rasulullah membuat dawabit batasan. Man asrafa, barang siapa jual beli pesanan fi kailin ma'lumin. Kailnya, takarannya harus terukur. Ya. Au wajnin ma'lumin, wajannya pun harus terukur. Au ajalin ma'lumin, waktu penyerahannya pun harus terukur. Jadi boleh jual beli mausuk, itu jenis yang kedua. Jual beli itu ada 3, Bu. Ada jual beli muayyan, jual beli yang boleh kita lihat di laba, dipegang, itulah jual beli sehari-hari, Bu. Itu namanya jual beli muayyan. Yang kedua, jual beli sifat atau mausuk. Apa? Barangnya tidak ada tapi sifatnya disepakati. Nah, tadi beli kurma jenis ini ya seberapa kintal, kapan diterima, itu boleh. Online itu seperti itu, gak apa-apa, gak ada masalah. Yang penting jelas status barang itu, barangnya halal, kapan diserah terimakan, apa yang digambarkan sesuai dengan yang dijanjikan, itu saja. Nah itu namanya bai'us salam, itu jual beli sifat boleh. Yang tidak boleh itu bai'ul gaib, jual beli barang gaib, itu boleh. Contohnya apa? Tuyul? Bukan tuyul. Jual beli gaib itu contoh fikih klasik, jual beli burung yang masih di udara, itu nggak boleh. Ya, boga manuk alus, Kang. Wah, mantep manuk ieu mah pokona. Mana tuh di luhur tewak we ku sorangan. Nggak boleh, nggak bisa. Ya, harus bisa diserah terimakan. Jadi yang terlarang itu jual beli gaib. Nah, kita banyak tertipu karena investasi gaib. Tapi kalau investasinya tidak gaib, cuman sifat tapi jelas, ya. Jelas speknya, waktunya, itu boleh. Jadi sebenarnya Islam itu tidak anti muamalah. Islam itu tidak anti bank. Yang anti itu ribanya, bunganya. Kelembagaan bank itu perlu karena bank itu sebagai penyedia modal, penyedia jasa. Bapak-bapak sini yang bisnismen pasti pakai BCA, nggak apa-apa. Ada kepentingan bisnis transfer itu mah. Tapi kalau kredit janganlah hindari karena ada bunga. Deposito jangan. Tapi untuk kepentingan transfer orang lebih nyaman dengan BCA karena cepat. Itu nggak, silahkan. Itu karena ada kebutuhan. Tapi kalau ada yang syariah beralih ke syariah. Nah, jadi Islam itu tidak anti hal-hal yang baru. MLM sebenarnya Islam tidak anti MLM. Cuma di MLM yang dipraktekkan kebanyakan itu penuh maisir, money game. Objek barangnya cuman kamu palsu. Yang penting poin dan mengejar downline pengikut. Semakin banyak downline semakin mengejar poin. Uang membernya digolangkan. Nah itu kenapa banyak yang mengkritik mengharamkan MLM karena maisirnya sangat kental. Itu problemnya. Tapi kalau MLM itu sistem komisinya adil, berdasarkan prinsip simsaroh, keagenan, itu boleh. Dalam Islam simsaroh itu atau samsaroh itu boleh, halal. Yang penting fair, adil. Jangan sampai dari 1000 anggota MLM yang untung cuma 5 orang, yang lainnya masih ngejar poin dan gigit jari. Itu tidak fair berarti. Ada teman saya, dia di bidang rokok, tahu rokosin ya, rokok herbal. Minta pendapat, Kang, iya surah Kang kumaha MLM sistemnya tinggi mas. Ah, ini fair, adil, nggak apa-apa. Ya. Termasuk kebutuhan keuangan masyarakat Indonesia yang khas apa? Arisan. Saya sering bicara. Arisan itu tidak haram mutlak, ada yang haram, ada yang halal sebenarnya. Cuman ulama kita mengharamkan karena ikhtiyati, prakteknya banyak yang memadorotkan, itu saja masalah. Kalau praktek arisan itu tertib dan saling membantu, itu bisa jadi halal. Kalau maisirnya tidak ada, gorornya tidak ada. Misalkan kita keluarga besar nih, ngumpul-ngumpul, yuk urang arisan. Pas gitu siapa yang paling butuh, hok dahulukeun.
Minggu depan siapa yang paling butuh silahkan. Yang penting semua terbit. 50 anggota ini bayar semua pada waktunya. Udah. Itu akadnya apa? Akadnya koret, saling meminjamkan. Wadiah, ada akad titipan. Yang penting pengurusnya amanah. Komitmen anggotanya. Jangan kabur, itu saja. Akadnya saling meminjamkan. Itu arisan yang halal. Sebenarnya. Cuman kita, kenapa haram? Karena praktek di kita arisan RT. Nuka ocot tegang garunya. Kadang-kadang dibawa kabur. Nah itu yang memadorotkan, bahaya. La dororo wala diror. Wajar ulama kita mencetok udah haram arisan itu, nggak jelas. Padahal kalau arisan itu tertib gitu ya, bahkan saling membantu. Siapa yang minggu ini atau bulan ini yang paling butuh silahkan. Ya. Kalau ada yang tidak mampu bayar, ibro. Apa akad ibro? Ibro itu melepaskan utang. Nggak apa-apa bu, ada orang yang berhutang-hutang kita lepaskan jadi sodakoh, itu jadi pahala besar. Asal sepakat 50 anggota tadi, yang ini mah nggak mampu bayar lagi, udah orang bebaskan we, halalkan, boleh nggak? Boleh, muamalah mah rasional. Cuman tadi ulama kita cenderung sangat hati lebih, janganlah praktek ini. Padahal bisa itu menjadi media. Soalnya dalam penelitian teman saya, masyarakat Indonesia itu salah satu kebutuhan dananya itu dibantu oleh sistem arisan, tidak dipungkiri. Ada ibu-ibu mahasiswa STIV nggak bisa UAS, Ustadz nggak bisa UAS. Bu kenapa? Ustadz nanti saya janjilah 2 bulan lagi akan bayar UASnya. Dari mana bu? Dari arisan. Oh dari arisan. Tungguan saja kayak menang arisan. Saking tadi ingin dapat uang, sistemnya bagaimana? Kalau ke bank nggak bisa, kan orang nggak bisa bankable, nggak mungkin semua dapat di ACC oleh bank. Bank itu kejam, harus punya jaminan. Kalau nggak ada jaminan nggak dapat. Jadi sebenarnya orang yang nyimpen uang ke bank itu sebenarnya membantu memperkaya pengusaha. Ibu rugi. Kalau ibu puntennya bapak punya uang 100 juta ditaruh di BCA, itu mah rugi pak. Keur ngarentenirkeun, ngaribakeun, membantu orang-orang kaya. Yang mengakses dana BCA siapa? Lain umat Islam, lain eling-eling umat lain. Jadi kalau makanya umat Islam harus punya lembaga keuangan sendiri, biar orang yang punya kelebihan dana nabung di situ, dimanfaatkan, diproduktifkan. Ini penting. Selama ini kita lupa gerakan keuangan. Uang ini adalah darahnya ekonomi modern. Makanya gerakan ekonomi syariah dimulai dari bank, karena bank itu adalah nadinya, darahnya ekonomi modern. Tidak bisa dipungkiri itu. Nah, ke depan umat Islam harus punya lembaga keuangan. Kita insya Allah kalau ada bikin yang kecil dulu lah, yang modal kecil, yang koperasi namanya. Koperasi itu sama kok. Zakat, nah yang terakhir kita ke sektor yang ketiga, nanti kita diskusi saja. Pilar sektor finansial ini penting. Pilar sektor filantropi dan charity Islam. Ya. Lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf adalah solusi bagi keadilan distribusi. Imam Al-Jurjani memberikan hikmah dari disyariatkannya zakat adalah agar di masyarakat muslim jangan sampai ada Robin Hood. Tahu ibu Robin Hood? Ya, Kevin Costner, temannya orang Islam, ya, sangat pintar, punya teknologi. Itu film yang objektif, hubungan Islam dan Kristen, ya. Robin Hood itu niatnya baik, ingin membela kaum duafa. Baik nggak pak? Robin Hood baik, ingin membela orang miskin. Bagus niatnya. Caranya bagaimana? Caranya ngarampok kaum feodal. Jadi orang-orang feodal itu dirampok ku Robin Hood dan teman-teman, dibagikan. Nah, kalau di masyarakat muslim tidak ada zakat, infak, sedekah, pasti akan melahirkan Robin Hood baru. Orang cokel imah Pak Haji yuk, orang peting-peting cenah. Pendit senes Pak Haji itu orang cokel, orang bagikan, apa sih gitu. Tapi kalau zakatnya jalan, dipertemukan mujaki itu, ini mujaki kita, mutasodik kita, ini apa orang yang dibantu insya Allah. Maka akan ada takliful qulub antara orang kaya dengan orang miskin, ya, dipertemukan. Makanya problem ideologi ekonomi dan politik itu adalah problem materi. Maka lahirlah konsep komunisme, kapitalisme. Kapitalisme punya konsep yang namanya urusan ekonomi jangan diganggu. Tospe kebebasan. Negara tidak boleh mengatur pasar, mengatur ekonomi. Negara mah satpam saja, regulator dan pengawas. Orang-orang yang punya modal jangan dibatasi, silahkan. Nanti orang yang punya modal ini, kaum kapitalis ini akan membuat pabrik
Dengan adanya pabrik membantu rakyat sekitar jadi pegawai, jadi buruh. Kalau nanti buruhnya marah-marah, kasih CSR. Di CSR itu begitu filosofinya, supaya lingkungan setempat tidak marah ke pabrik, maka ada CSR, tanggung jawab sosialnya. Jadi sebenarnya orang kapitalis punya konsep bagaimana berbagi, cuman tidak lewat zakat, infak, sedekah, tapi lewat dana CSR. Kalau Islam tadi ada zakat, infak, sedekah. Orang komunis sederhana, kalau ingin adil secara ekonomi sederhana, tidak boleh ada orang yang menguasai produksi, alat-alat produksi, tidak ada yang menguasai ekonomi dan keuangan, semua diatur oleh negara. Satu komando, negara yang mengatur. Bahkan paling ekstrim, komunis itu gaji presiden dengan gaji supir sarua. Arembung atuh jadi supir, presiden arieu digogoreng terus presiden mah menjadi supir kada gajinya sarua. Itu ekstrimnya komunis. Nah, ciri-ciri komunis ini berdampak kepada kebijakan Vietnam, termasuk Arab. Arab itu dulu kebanyakan sosialis. Beda dengan komunis. Kalau sosialis itu tidak anti agama, kalau komunis itu ujung-ujungnya anti agama. Nah, di Vietnam, contoh kebijakan di Vietnam, seorang warga negara tidak boleh memiliki tanah melebihi 600 meter. Itu aturan. Untuk apa? Mencegah orang yang menguasai tanah. Di Indonesia ada satu orang pengusaha punya berjuta-juta hektar tanah, bayangkan. Di zaman Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab ada gerakan iqta, bagi-bagi tanah. Ini tanah lahan kosong, kasih. Siapa yang mau produktif silahkan. Man ahya ardon maitan, ya, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, falahu, maka milik dia. Itu kebijakan Nabi, bayangkan. Tanah dibagi-bagi, ke tentara dibagi-bagi. Nah, kemarin ada di kita tentang redistribusi tanah, mau bagi-bagi, ya. Tapi tanahnya sudah, ketika saya diskusi, ya, kebetulan diundang di Megawati Institute, pingin ada orang PSIS yang berbicara, saya mewakili tentang gerakan itu. Ada Menteri BPN situ, Pak Sofyan Jalil, ya. Saya jelaskan kebijakan tanah dalam Islam itu begini, ya. Tapi harus benar-benar ini, jangan basa-basi ini kebijakan ini serius. Dalam Islam sudah dipraktekkan bagi-bagi tanah itu. Petani itu dimuliakan dalam Islam itu. Bahkan M. Nasir menulis revolusi petani gitu ya. Jadi M. Nasir itu menulis tentang bagaimana konsep petani. Cuma nggak dibaca mungkin oleh kebanyakan generasi muda sekarang. Nah, kata Pak Sofyan, Ustadz, tanah-tanahnya itu sekarang dikuasai oleh perhutani dan sudah dibagikan ke perusahaan-perusahaan besar. Atau kumaha. Jadi bagi-bagi tanah itu ya akhirnya ya cuman wacana saja. Sudah dikuasai Pak sama perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu di kita ya, isu tanah saja masih merasakan tidak adil. Dalam Islam, tanah itu harus produktif. Satu jengkal harus produktif, itu dalam Islam filosofinya. Ya, makanya kalau tanah di sini subur, tolong isi dengan pelak lah, itu lebih. Saya sangat respect terhadap pesantren Al-Ittifaq ya di Ciwidey. Pesantren Al-Ittifaq itu pesantren agribisnis ya. Santri-santrinya itu subuh berjamaah wajib, tidak boleh ketinggalan. Setelah subuh tidak ngaji, langsung ke kebon. Kurikulumnya begitu Pak. Sampai jam 11, pulang lagi jam 11, mandi, sholat duhur berjamaah, ngaji. Sampai maghrib, sampai isya ngajina. Subuhlah gitu, pagi-pagi bawa cangkul, bawa ke kebon deh. Itu pesantren yang jadi model pesantren agribisnis di Al-Ittifaq. Dan punya filosofi sejengkal tidak boleh mati, harus produktif. Makanya di rumahnya itu ada stroberi, ada apa gitu ya. Nah, di kita belum ada kampung percontohan seperti itu jamaah. Nanti galakan, tolong itu programkan ya, program jamiah. Itu juga isu umat Islam itu. Isu buruh, isu petani itu isu umat Islam. Bukan itu mah gerakan buruh. Enggak. Bisa digerakkan itu ya kalau kita terutama yang muda-muda. Nah, sekali lagi yang ketiga ini penting, zakat, infak, sedekah. Karena masyarakat Islam ini dalam sejarahnya adil gara-gara ada instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf. Yang terakhir saya tidak akan membahas zakat. Zakat sudah sering dibahas. Wakaf ini penting. Ya. Bu, wakaf itu pahalanya permanen. Kalau zakat itu kewajiban, kalau tidak zakat dosa besar. Wakaf itu sunnah, mustahab.
Dalilnya apa? Ketika membahas fikih wakaf, para ulama pasti merujuk dua ayat. Yang pertama, if'alul khair, berbuatlah kebaikan, la'alakum tuflihun, agar kamu beruntung. Yang kedua, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan secara sempurna kecuali mengeluarkan harta yang kamu cintai. Dengan ayat ini, maka Abu Thalhah datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya dengar ayat ini. Terus bagaimana? Saya ingin mewakafkan kebun kurma saya. Kebun kurma ini sangat strategis di depan Masjid Nabawi di Madinah. Dan Rasul pun sering singgah di kebun kurma ini. Kata Abu Thalhah, saya ingin wakafkan untuk kerabat-kerabatku karena kerabatnya banyak. Kata Rasulullah, malun robih, itulah harta yang beruntung. Maka para ulama menyimpulkan inilah wakaf ahli, wakaf keluarga. Jadi boleh ibu kalau punya tanah ibu ya, jangan dibangun sadayana tuh bu, bikin kanggo kuburan keluarga. Kasihan bu saudara kita kalau dikubur teh mahal, ditumpuk-tumpuk tiap tahun kudu bayar. Hok bikin wakaf kuburan boleh. Ada tanah bikin musola, ini untuk kampung di sini silahkan. Ada sumur bikin gratis mangga, itu namanya wakaf keluarga. Siapa lagi wakif di kalangan sahabat? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sekarang nama Utsman bin Affan masih ada di rekening salah satu bank di Arab Saudi ya, dan itu diamankan oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi. Kenapa? Karena Utsman bin Affan telah mewakafkan sumur Raumah. Nah, ini sering cerita ustaz kita. Sumur legendaris ini. Rasulullah kita gitu prihatin umat Islam kalau ingin air yang airnya sama kualitas dengan air Zamzam, itu adalah sumur Raumah, pemiliknya orang Yahudi. Rasulullah langsung kampanye begini, wahai sahabatku, siapa yang mewakafkan sumur itu, membebaskan sumur itu, maka dia akan mendapatkan surga Allah dan tidak akan mendapatkan air yang berlimpah melebihi air sumur itu. Siapa yang merespon? Utsman bin Affan. Nego dengan orang Yahudi. Yahud ka dieu hayang ngobrol ya. Aya naon mang? Eta sumur kumaha dek dibeli moal. Moal da ieu mah harta abi hiji-hijina. Lah kieu we beuli atuh hok sabaraha. Lah siga buat duit teh boga sabaraha. Sampai seberapa kali lipat akhirnya nego, gini aja lah mun keukeuh sekian. Oke. Tapi saya hanya mampu menjual setengahnya. Sehari jatah saya, sehari buat kamu. Gimana? Deal? Deal. Kurang lebih 120 dinar dibeli oleh Utsman bin Affan. Bayangkan saat itu. Akhirnya Utsman bin Affan punya strategi, kaum muslimin kalau butuh air datang ketika jatahku. Beberapa hari, beberapa bulan orang Yahudi rugi pas jatah orang nu madeuli teh. Akhirnya datang ke Utsman, ya. Mang, orang nego deui naon rugi ana mah cenah. Terpayu pas bagian ana geus jual deui lah. Akhirnya dibeli lagi 60 ribu dinar dilunasan. Akhirnya sumur itu oleh Utsman diwakafkan untuk orang-orang Madinah, termasuk orang Yahudi boleh mengambil air secara gratis. Tuh rahmatan lil alamin itu di situ Islam. Sampai orang Yahudi teh, saya boleh nggak minum di situ? Silakan ambil. Ini sudah saya wakafkan untuk orang Madinah. Itulah sumur Raumah. Sampai sekarang sumur Raumah ini mengalir dan dimanfaatkan kebun kurma sekitarnya. Dan Utsman bin Affan sebagai wakif mendapatkan royalti. Dan sekarang rekeningnya masih ada. Subhanallah, berapa abad itu. Itu sumur Raumah. Umar bin Khattab ini menjadi dasar fikih wakaf dalam buku Marom, ya, Bukhari Muslim. Umar bin Khattab itu punya harta kesayangannya ketika dapat ghanimah di Khaybar. Khaybar itu kampung Yahudi yang sangat kuat, 123 km utara Madinah. Ini pertahanan orang Yahudi. Singkat cerita, perang dengan orang Islam, mereka kalah. Dan Umar bin Khattab punya tanah. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya harta yang saya miliki, yang saya cintai, yaitu kebun kurma di Khaybar. Bagaimana pendapatmu agar ini berkah baik? Intinya gitulah. Bagaimana jawab Rasulullah? In sita habasta aslaha wa tasaddaqta biha. In sita menunjukkan wakaf itu tidak wajib, mustahab. Kalau Anda berkehendak, kalau kamu berkeinginan, habas tak tahan kebun itu, lalu sedekahkan hasil kebun itu. Akhirnya Umar merespon, ya saya wakafkan kebun ini
Apa konsekuensinya kalau jadi wakaf? La yuba'u wa la yurasu wa la yuhabu. Tidak boleh dijual belikan, tidak boleh jadi waris, tidak boleh dihibahkan. Makanya dosa besar orang yang menjual tanah wakaf. Kasihan kakeknya sudah dapat kuota pahala gitu ngalir kan. Pas gitu dijual ku incuna akhirnya berhenti pahalanya. Terbalik mun hudang deui eta aki-akina amak tah. Terbalik urang ngawakum teh hayang kuota amal gitu. Ditahan dijual geura. Teu sopan pisan tah incuna. Makanya dosa besar menjual wakaf itu nggak boleh ya. Kalau tuker guling boleh, wakaf ini nggak produktif, ada izin dari keluarga wakif boleh dipindahkan, itu boleh demi kemaslahatan. Tapi kalau menjual secara sengaja, kan banyak kejadian di kita ya, cucu-cucunya menjual wakaf pakainya kasihan itu, tidak akan jadi sedekah jariyah itu kalau gitu. Ya enggak lah, Allah yang maha tahu, tetap dia dapat pahala. Tapi itu adalah sebuah tindakan kriminal, tidak boleh dijual belikan. Untuk siapa wakaf ini? Nah ini hebatnya wakaf itu. Ya, bagi orang fakir, bagi ibnu sabil, orang yang musafir, kehabisan bekal, untuk pembebasan hamba sahaya, ya, wafir, untuk kerabat pun boleh, untuk teman-teman pun boleh. Bahkan Rasul menyampaikan dan boleh wakaf kebun kurma ini dimanfaatkan, diambil bagi walinya, nazirnya. Dengan catatan bima'rufin, tapi ingat secara wajar, tong dikekeuweuk gitu. Bima'ruf secara wajar. Boleh nazir wakaf itu memanggil manfaat dari wakafnya itu, tapi bima'ruf. Dan boleh bagi teman-temanmu untuk mensedekahkan dari wakaf itu. Tapi apa? Bi ghairi mutawamulin, tidak boleh dikuasai, intinya begitu. Itu wakaf. Umar bin Khattab sampai sekarang ada. Khalid bin Walid tidak mau kalah. Beliau tercatat mewakafkan pedang dan baju besinya. Jadi wakaf itu boleh dengan barang. Ibu kalau punya karpetnya kalewihan, tara dipakai, kirimkan sajalah ke sini biar manfaat ke masjid. Punya sajadah banyak kirim, punya Al-Qur'an tidak dibaca Quran teh, cuma panjangan unggul, udah wakafkan saja. Dan itu akan membela kita karena kuotanya akan terus. Bisa jadi begini Bu, kita ditimbang amal kita ya, ini amal soleh, amal salah, ternyata 50-50 Bu. Siapa yang membela kita? Kalau orang yang cerdas finansial, wakaf. Karena wakaf itu terus mengalir. Bisa jadi si orang ini pahala amal soleh, amal salahnya seimbang, tapi karena di akhir hidupnya dia mewakafkan masjid untuk madrasah, terus naik, terus masuk surga akhirnya. Ya. Beda dengan zakat, zakatnya wajib seperti sholat, tapi wakaf itu mustahab, makanya sedekahun jariyah. Nah, wakaf ini sekarang menjadi instrumen keuangan. Di Pakistan banyak rumah sakit gratis. Umat Islam sebenarnya nggak usah ada BPJS kalau rumah sakitnya rumah sakit wakaf, seperti di Pakistan, di Mesir, di Timur Tengah. Di Indonesia sudah kapitalis, semua diduitkan, rumah sakit jadi bisnis, sekolah jadi bisnis, klinik jadi bisnis. Bahkan para ulama sepakat wakaf itu boleh bikin pasar, bikin jembatan. Kalau jalan tol itu dari wakaf, udunan umat Islam gratis. Tol itu penting, infrastruktur itu. Kemarin saya pernah ke Malang, alhamdulillah jalan tol enakeun Bu, alhamdulillah keluar nyeri hati. 1.200.000 mahalan bensin, mahalan tol. Bolak-balik jadi 2,5 juta apa bayar tol. Coba kalau tolnya itu wakaf umat Islam, udunan umat Islam jalan tol, insya Allah gratis. Atuh nagih-nagih atuh. Ini wakaf atuh. Paling mayarlah biaya pemeliharaan saja. Boleh wakaf bikin lapang futsal, boleh. Ayeuna budak ayeuna karunya dek membal eueuh lapang. Dan jeung perumahan jeung pabrik, akhirnya main futsal 10.000 udunan. Coba atuh kalau tanah hok wakafkeun buat warga di sini, bikin lapang poli gratis mangga, pahala Bu. Asal lapang polina make penutup aurat. Harus pakai tutup aurat biar jadi pahala. Boleh bikin mall wakaf, boleh, ada itu. Di Suriah itu dulu ada pasar wakaf. Jadi umat Islam tidak nyewa, cuman bayar infak saja. Jadi pasarnya udunan. Umat Islam udunan nyeun mall. Hok, saha nu dagang mangga. Di kita bagaimana? Semua dibisniskan. 1 tahun di BIP itu 200 juta itu, lapak itu. Jadi bagaimana kita mau bersaing? Kita kalah terus, diduitkan semua. Coba kalau semua infrastruktur, pembangunan, kesehatan itu lewat wakaf,
Itulah Al-Azhar. Kenapa Al-Azhar gratis sampai hari ini, S1 sampai S3, bahkan dari tingkat ibtidaiyah itu gratis Al-Azhar itu, Pak. Orang Indonesia juga gratis, ribuan di sana. Karena basisnya wakaf, perkebunannya banyak, bagi hasil dengan petani di sana. Bisa membayar dosen. Sekarang pesantren kita kenapa semakin mahal, semakin bagus pendidikan? Itulah kapitalis hari ini. Kalau Bapak ingin kualitas baik, pendidikannya yang mahal, Pak, yang murah mah tuh karunya impos gitu boga. Makanya sekarang berame-rame sekolah mahal, tapi Islami ya sah saja, silakan sah-sah saja. Tapi kalau begini terus, kasihan dong orang yang tidak mampu. Sekolah-sekolah internasional itu kan minimal 110 juta masuk, bayarannya 5 juta, 10 juta. Pas gurunya bagus gimana? Karena sudah dibayar mahal, fasilitas bagus. Sementara kita ngikut SPP ya nggak apa-apa, karena kembali untuk itu ya. Tapi sekali lagi, kalau basisnya wakaf, insya Allah. Ada nggak rumah sakit berbasis wakaf di kita? Ada, Rumah Sakit Salman di Soreang. Tapi belum launching ini. Ya. Mudah-mudahan kita jamiah kita, alhamdulillah kita membuat rumah sakit, tapi masih rencana tahapan-tahapan, masih banyak tantangannya. Kenapa? Karena rumah sakit itu tantangannya berat sekali. Saya kebetulan pengawas di rumah sakit Islam di Bekasi, Pak. Di Bekasi itu dulu rumah sakit Islamnya ada 5 kalau nggak salah. Rumah sakit Kristennya cuma 1-2. Sekarang terbalik, rumah sakit Islamnya 3, rumah sakit Kristennya 7. Selam grup itu sekarang di mana-mana. Kalau ada Podomoro, itu ada rumah sakit Kristen. Jadi orang non Muslim sekarang lebih cerdas. Yang namanya kesehatan itu dan pendidikan adalah doruri. Dulu konsep doruri primer itu adalah sandang, pangan, papan. Sekarang ditambah, Pak. Kebutuhan doruri itu 2, pendidikan dan kesehatan. Makanya kita harus investasi dalam dunia ini, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang berkualitas pasti mahal. Bapak pingin ke ITB jalur khusus boleh, asal infak nawe, cing tarik. Ya, mau ke kedokteran boleh, ke Unisba boleh, ke itu boleh, asal infak nawe ada. Minimal 150 juta. Jadi sekarang bagaimana santri kita akan jadi dokter? Biayanya juga nggak kebayang. Coba nanti bikin, ya, basisnya adalah wakaf, dan wakaf itu boleh udunan. Seperti zaman Rasulullah, ya, Bani Najjar. Saya pingin dibeli nih tanah, buat apa? Buat masjid. Jangan atuh izinnya Rasulullah, terus wakaf, udunan semua. Makanya Imam Syafi'i mengatakan seluruh sahabat yang punya uang pasti mewakafkan. Pasti, kata Imam Syafi'i. Bahkan 80 orang kaum Ansor, pengusaha-pengusahanya, semua mewakafkan. Tadi Khalid bin Walid sampai pedang saja diwakafkan, Pak. Ada abina terus dipensiunkan ke Rasulullah setelah perang deh gitu ya. Tidak jadi komandan, akhirnya pedangnya itu diwakafkan. Nah, Persis pun besar, harus diakui lewat wakaf. Cuman wakafnya masih konvensional, yaitu 3M. Paradigma kita wakaf itu 3M. Masjid, musola, makburoh. Masjid, musola, dan kuburan. Padahal wakaf itu bisa dengan wakaf uang. Fatwa Dewan Nisbah mengizinkan wakaf uang. Apa maksudnya wakaf uang? Uang itu dikumpulkan lalu diinvestasikan dengan catatan investasi yang aman, ada yang menjamin, kalau rugi ada yang menjamin, kalau untung disalurkan kepada kepentingan tadi, fakir, miskin, fisabilillah dan sebagainya. Itu namanya wakaf uang, dan itu diawasi oleh lembaga keuangan syariah. Ternyata sudah dipraktekkan oleh orang tua. Waktu Ustadz Siddiq Alwi-Arham, beliau menghimpun dana namanya dana abadi umat, itu sebenarnya wakaf uang, lalu diinvestasikan di toko emas. Alhamdulillah sekarang PP Persis punya toko emas, 5 toko emas. Dari situ kegiatan dakwah PP Persis dari toko emas. Ya. Dulu 500 juta, sekarang hampir 15 sampai 16 miliar aset. Intinya apa? Coba ini ditelurkan di tingkat cabang, di tingkat PD, ya. Jadi bicara ekonomi syariah bukan hanya zakat, maksud zakat itu ada ketika produktif, itu lagi. Imam Al-Mari mengatakan zakat itu sebenarnya bukan kesadaran, tapi kewajiban, kalau tidak kena sanksi. Tapi di Indonesia karena bukan negara Islam, zakat itu kesadaran. Kalau tidak sadar ya udah. Tapi kata Imam Al-Mawardi, beliau menggambarkan zakat di zamannya begini. Pihak berwajib datang ke rumah-rumah warga. Yang diambil itu, dinilai itu adalah harta yang dohir, yang nampak.
Amilin tidak boleh menggeledah, nggak boleh. Cuman yang nampak aja. Misalkan amilin survei punya domba sabaraha. Nah, di Palisa teh 38 ekor. Wah, nggak kena. Bulan depan datang lagi. Mana dombana? 38 deui gitu ya. Bulan ketikanya 37. Wah, ini pengemplang zakat ini. Karena nisabnya berapa? 40, ada yang bilang 39, tapi 40. Ah, ini pengemplang zakat. Jadi dulu juga ada yang namanya pengemplang zakat itu. Ngukut domba teh 38 terus. Dan mau kena zakat. Ah, itulah kalau mental soal gitu susah gitu ya. Tidak akan berkah gitu ya. Jadi yang wajib itu aktif adalah amilin. Dalilnya apa? Khuj min amwalihim sodakotan. Khuj fil amar. Walaupun hitopnya kepada Nabi sebagai pemimpin, amil itu harus aktif. Coba praktekkan di kita. Nanti teman-teman PJ itu datang ke rumah-rumah jamaah, dipariksa. Emasnya seberapa kilo bu? Mangga. Ya. Insya Allah ngajak ribut atau nggak bisa, kita harus kesadaran. Dulu enggak. Yang aktif itu amilin, datang ke rumah-rumah warga, dipariksa ontana sabaraha, ya punya emasnya berapa di kilo di situ ditakhir. Yang ngitungnya bukan mujaki bu, yang ngitungnya amil. Oh zakat sekian. Kalau di kita kan enggak. Ini zakatnya ngitung sorangan, ini mah, itu kan beda. Tapi nggak apa-apa, segitu juga uyuhan, gitu ya. Segitu juga uyuhan. Mau bayar zakat, infak, sedekah. Nah ini penting, lembaga zakat juga kekuatan, lembaga wakaf hidupkan, infak sedekah juga hidupkan, lembaga Qardul Hasan hidupkan, saling meminjamkan, silahkan hidupkan. Tadi arisan itu sebenarnya saling meminjamkan, cuman tadi harus tertib, harus diawasi, harus komitmen. Kalau tidak seperti itu ya jangan madorot lah, apalagi arisan RT RW janganlah. Soalnya beda ideologi masing-masing ya, beda kepentingan. Tapi kalau ada satu visi, orang-orangnya mana, bisa jadi itu sebagai solusi, bisa jadi gitu ya. Karena muamalah itu umat karakter Islam itu tidak anti muamalah yang baru. Cuman yang haram itu yang riba, maisir, gharar. Ketika itu Rasulullah pernah melakukan akad mujaroah. Apa itu mujaroah? Rasulullah punya tanah lalu digarap oleh orang-orang Yahudi. Hebat ya. Amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybar. Itu dalam hadis. Rasulullah memperkerjakan penduduk Khaybar, maksudnya orang Yahudi, untuk menanam kurma perkebunan. Jadi yang jadi bos siapa dulu di zaman Nabi? Yang jadi bos Rasulullah. Yang jadi pekerja orang Yahudi. Sekarang kita terbalik ya. Umat Islam kebanyakan jadi buruh gitu ya. Apapun isu buruh tetap buruhnya posisinya rugi. Kalau nggak mau rugi harus jadi bos. Ya, ini maaf nih. Kalau sekarang undang-undang cipta kerja ribut, tetap selama jadi buruh posisinya pasti eleh wae. Kalau ingin hebat jadi wira swasta. Biar Anda jadi bos gitu. Yang lainnya ikut bermusyarakah gitu ya. Makanya dalam Islam tidak ada konsep buruh, yang adalah konsep sirkatul abdan, sirkatul wujuh, sirkatul ukud, sirkatul inan, sirkatul amlak. Ini kebersamaan. Jadi Islam itu ekonomi ta'awun. Adanya zakat, infak, sedekah itu ta'awun. Termasuk adanya sirkah itu ta'awun. Saya nggak punya modal, tapi punya skill. Kamu punya modal, yuk gabung. Saya punya cangkul. Kamu punya apa? Punya perkakas seperti ini. Yuk sirkatul abdan, badan kita bekerja bikin. Saya punya wujuh, wajah, nama baik, silahkan pakai nama baik saya. Itulah sirkatul wujuh. Bikin franchise, bikin waralaba. Nih, hok, misalkan saya punya rumah makan sudah bagus, punya nama, bikin silahkan. Itu namanya hari ini disebut dengan franchise atau waralaba. Padahal itu dalam fikih namanya apa? Sirkatul wujuh. Saya butuh nih merek ini, namanya sudah bagus, kita jual. Nah itu tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan hari ini. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sangat senang dengan acara ini, banyak yang hadir. Mudah-mudahan ekonomi ya, muamalah ini menjadi salah satu program dakwah kita yang stimulan, dan ke depan umat Islam harus terus meningkatkan agar keadilan ekonomi ini terwujud di negara kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Saya kira masih ada waktu sekitar beberapa puluh menit lagi. Saya izinkan satu atau dua penanya mungkin yang ingin bertanya kepada Ustaz. Boleh di sini? Ya boleh Mang. Ya. Satu, Ibu ada? Ya. Dari Bapak-bapak satu, dari Ibu satu. Mohon maaf untuk yang lainnya, bukan tidak kami kasih kesempatan, tapi waktu yang harus kemudian dikasih maaf. Silakan Pak Ustaz Cecep Ahmad Fauzi. Siap. Terima kasih Ustaz atas waktunya dan MC atau moderator, di tempat moderator yang telah memberikan waktu untuk kita optimalkan acara ini. Luar biasa Ustaz, apa yang Ustaz paparkan, sampaikan bahwa potensi untuk mewujudkan ekonomi yang maslahat, ekonomi yang makmur, ekonomi yang melahirkan kita sebagai mujadi, nah hanya dua, kalau mampu memberi, tidak mampu diberi, begitu ya. Kalau tidak mujadi kan mustahil. Dan Al-Quran jelas memerintahkan atau menyuruh kita berjuang wajahidu, mohon maaf kalau salah ini ininya, wajahidu, dan berjuanglah kamu dan bergeraklah kamu, ternyata bi amwalikum, bukan anfusikum dulu, harta-harta kamu. Luar biasa tadi dari Abah Ipan, informasi 95 jutanya harus terwujud 1 bulan untuk kaum duafa dan seterusnya, termasuk kadede, rasati dan asatidah. Waktu pertanyaannya, oke. Tapi kenyataan yang kita lihat kan, Keur ngaji heula, Pak. kita sebagai maf'ul bi. Dan pertanyaannya singkat saja, apa perlu ini revolusi Waduh. ke atas? Karena selama yang di atas dikuasai oleh kapitalis liberal, kita senantiasa buru dan buru. Apa solusi Ustaz? Ini saja. Siap, terima kasih. Syukran kasiran wa jazilan. Saya terima kasih kepada Al Ustaz yang selalu menggebu-gebu dan selalu bersemangat. Di kuncinya satu pertanyaan, satu lagi tadi Ibu yang bertemu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk terkait MLM, Ustaz, MLM seperti apa yang sesuai dengan syariat Islam? Karena kan sekarang banyak MLM atau direct selling ya, yang memang bisa kita ikuti, misalnya pembagian bagi hasilnya jelas. Memang semua MLM dan direct selling itu rata-rata piramid ya bentuknya. Nah, yang pertama misalnya kayak pembagiannya jelas, terus misalnya sistemnya kerjanya juga, meskipun dia posisinya di atas atau sebagai ya, tapi misalnya isi anak itu ternyata itu lebih dibagi yang paling atas. Nah, yang ini mendapatkan bonus yang lebih besar isi yang paling atas itu. Nah, apakah yang bentuk seperti itu boleh kita ikuti atau tidak? Dan yang kedua, meskipun misalnya kita mendapatkan dari MLM itu ya pendapatannya, kita gunakan untuk hal-hal yang memang sesuai dengan syariat, misalnya di infak, sedekah dan zakatnya banyak, tapi dihasilkannya dari MLM gitu. Bagaimana Ustaz? Atau mohon? Ya. Siap.
Ya, baik Ustaz, yang pertama tadi solusi, yang lebih kepada solusi itu apakah kita harus revolusi begitu atau tidak. Yang pertama, yang kedua, antara yang saya tangkap itu apply dan downline yang pembagiannya itu fair gitu, menurut sesuai dengan kinerja gitu ya. Jadi walaupun downline, kalau misalnya getol mah anggarnya beberapa lebih di apply gitu. Ya, siap. Terus yang selanjutnya yang terakhir menyoal infak ataupun zakat yang dikeluarkan gitu, kebermanfaatannya dari hasil MLM itu sendiri. Mereka itu yang saya tangkap, silakan. Iya. Perubahan itu ada 3 konsep, Bapak. Ada yang disebut dengan evolusi, ada yang moderat, reformasi, ada yang radikal, itu namanya revolusi. Di dunia Islam terjadinya revolusi itu pertama itu di negeri Iran. Dulu Ayatullah Khomeini itu sebagai tokoh yang sangat dikagumi oleh para aktivis Islam, termasuk oleh orang-orang Sunni ya, karena dulu tidak tahu adanya konflik Sunni Syiah yang secara akut. Makanya dalam film Dilan itu kan ada era-era Imam Khomeini karena sebagai inspirasi gitu ya. Karena Iran berhasil menumbangkan kaum feodal itu Raja Pahlavi yang memang itu sangat dekat dengan Amerika. Itu dalam catatan sejarah. Dan revolusi itu jarang. Kenapa? Karena ada darah di situ. Pasti berdarah revolusi itu. Karena itu radikal. Dalam kamus politik begitu. Nah, perubahan yang paling lambat namanya evolusi. Dunia ini pasti berubah. Orang yang tidak menghadap dan tidak bisa beradaptasi perubahan itu namanya apa? Namanya dinosaurus. Gitu ya. Jangan sampai kita jadi dinosaurus. Dinosaurus itu meninggal karena sudah tidak bisa beradaptasi dengan alam dan lingkungan perubahan saat itu. Termasuk mohon maaf, jabiah kita kalau tidak ada tajdid lagi, kita akan ketinggalan. Nah, alat untuk merubah sosial apa? Kata Muhammad Iqbal, kunci pergerakan Islam itu adalah ijtihad. Ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu kerja intelektual. Bagaimana umat Islam itu tadi muamalahnya madu. Adanya bank Islam itu ijtihad. Dan ijtihad itu trial and error. Ada kekurangan, kelemahan, udah. Adanya MLM syariah yang dikelola oleh Ahadnet itu ijtihad supaya MLM itu tidak ada penyakit money game di situ. Kalau di lapangan masih ada, ya kita perbaiki. Jangan jadi anti. Di bank syariah ada kelemahan, ada yang ganjil, ada, tapi jangan langsung anti. Kita perbaiki saja mana yang kurang baiknya, itu saja. Nah, jalan tengah perbaikan itu yang paling pas adalah reformasi. Bahasa Arabnya al-islah, reformasi itu. Tapi dalam bahasa hadis sebenarnya namanya tajdid. Apa itu tajdid? Inspirasinya hadis riwayat Ahmad. Innallaha yab'asu li hadhil ummati bi kulli ra'si mi'ah man yujaddidu laha dinaha. Itu jaminan. Ingat, sesungguhnya Allah akan mengutus man di sini bisa fardhi orang, ada Imam Syafi'i, ada Ibnu Taimiyah, ada Imam Al-Ghazali di situ, ya, ada Muhammad Abdul Wahab, ada Muhammad Abduh, ada Hasan. Man di sini bisa taifah, organisasi, jamiah, ada Al-Irsad, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, ya, masukkan itu saudara kita semuanya. Cuman beda manhaj itu, beda metodologi gitu ya. Jadi masukkan itu taifah itu. Jadi ingin memperbaiki itu tentunya hidupkan ijtihad, kerja intelektual, ya, jangan hanya sebatas mengharamkan tapi nggak ngasih solusi, ya, misalkan gerakan riba, ya solusinya apa? Ya, solusi ini masif, terencana, terukur dan legal gitu ya. Yang kedua harus ada gerakan selain ijtihad ya, mujtahid, mujahid, ada jihadnya harus dihidupkan. Makanya orang tua kita tidak menulis program kerja, tapi apa? Program jihad. Jadi jangan merasa kecil. Jihad itu bukan ngabom, bukan. Ya, jihad itu
di bidang pendidikan, mengurus diniyah sampai perguruan tinggi. Saya di Setaipi, saya di Pajajaran masih ngajar. Itu bentuk, mudah-mudahan ini adalah bentuk jihad saya di Jamiah. Jadi ibu-ibu juga jihad, ngurus PSSI, yang jadi bendahara, yang jadi seksi konsumsi itu juga jihad, Bu. Di zaman Nabi juga ada kaum perempuan cuman di belakang sebagai tim kesehatan, tim konsumsinya ada. Jadi budayawan pun itu jihad, karena Nabi mengizinkan syair-syair tertentu untuk memotivasi umat Islam berjihad. Kita juga perlu budayawan Islam. Kalau bisa dakwah itu lewat film, jadi sesuaikan dengan zamannya. Itulah tajdid. Tajdid itu kata Syekh Qardawi, tajdid fil ilmi, tajdid ya fil harokah, dan tajdid fil ruh. Ruhnya, mentalitasnya. Umat Islam ini harus ada pembaharuan. Dan itu dijamin setiap penghujung akhir abad itu pasti ada yang memperbaharui agama. Apa itu tajdid? Satu, maknanya adalah ar-rujuk, mengembalikan umat Islam kepada Quran Sunnah. Dulu ya masjid itu rame, sekarang sepi, kembalikan hidup masjid kan, makmurkan masjid itu. Dulu jamaah itu sepi, Ustaz, hidupkan. Itu tajdid juga. Yang dulu asing sekarang hidupkan. Gitu ya. Nah, termasuk tajdid itu dalam urusan segala bidang, semua harus ditajdid. Nah, kalau masalah revolusi itu slogan sebenarnya. Dulu orang tua kita menggunakan kata revolusi siapa? Tokohnya Pak Isa Ansori. Dia menulis revolusi Islam, manifesto revolusi Islam. Subhanallah, itu Pak Isa Ansori. Kenapa anak-anak Hima Persis punten ya? Agak itu ya, slogannya revolusioner. Karena inspirasinya bukan Aidit, bukan. Inspirasinya bukan PKI, itu inspirasinya adalah Ketua Umum Persis yang pertama, yaitu Kiai Haji Isa Ansori. Dia suka menulis dengan bahasa-bahasa progresif revolusioner. Beliau membuat majalah Daulah Islamiyah dan Aliran Islam. Dan beliau mengatakan kami adalah Islam radikal dan Islam revolusioner. Itu Isa Ansori. Di zaman dulu slogan-slogan itu butuh, karena zaman ideologis. Kata Kunto Wijoyo, umat Islam itu mengalami 3 periode. Pertama zaman ideologis. Makanya dulu ideologi itu muncul. PKI ada di hadapan kita sebelum dilarang. Marxisme ada, apalagi paham-paham lain ada. Dulu itu zaman ideologis. Orde Baru, ideologi ditutup, harus membangun, harus tertib, maka ada 3 partai saja. Islam politik, komunis, tutup, udah jangan. Baru Orde Baru, kebebasan, mulai lagi tumbuh-tumbuh. Ada komunis gaya baru, partai Masumi muncul lagi, berikut bentuk-bentuknya, ya muncul lagi zaman reformasi. Sekarang diseleksi lagi, karena kalau banyak partai ribut baik. Akhirnya yang namanya pembaharuan itu pasti Pak. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat. Nah sekarang bagaimana? Saya kesimpulannya 2 Pak untuk membangun, cuma bangun sistem, yang kedua bangun SDM. Saya sudah meneliti lembaga-lembaga kenapa dia sukses. 2 kata kuncinya, bangun sistem, bangun SDM. Apa itu sistem? Sistem itu aturan main kelembagaan. Kalau bikin koperasi harus benar-benar ada aturan main, SOP-nya. Dulu BAPR amanah robannya dipegang oleh orang-orang kita. Kenapa bangkrut? Nyanya tidak sesuai SOP. Sawain ngijom dibutuh, tuh dipariksa jaminan dan sebagainya, kemampuan bayarnya, pasti tagih, tetega, ceriknya, sudah ihwatu iman, itu bangkrut bang gitu mah itu. Artinya tidak profesional. Sistemnya tidak dibangun. Penting kata Yusril itu, sistem itu penting. Kita bikin sistem pendidikan, sistem ekonomi dari sekarang, tok bangun sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, kalau sistem bagus, kalau tidak SDM-nya tidak ada, percuma Pak. SDM politik, SDM pendidik, SDM ekonom, pengusaha. Nah ini tugas Jamiah sebenarnya sudah ada Pak, di tiap bidang itu sudah ada. Cuma kita perlu terus dikontekstualisasikan, dan itu sudah menjadi sunatullah. Setiap 1 abad itu pasti ada mujadid baru. Dulu kita sangat bangga dengan Ahasan trio tokoh Persis sampai terkenal sampai dunia. Siapa saja? Ahasan, M. Nasir, Isa Ansori. Ahasan dikenal sampai se-Asia Tenggara karena fatwa-fatwanya banyak digunakan. Sampai di Thailand ada suatu kerajaan Islam menggunakan fatwa Ahasan. Saya pernah ke Singapura,
ketemu dengan Profesor Jabal Tukimin, beliau peneliti Ahsan, saya diskusi dengan beliau, alhamdulillah saya dikasih foto Ahsan yang asli, hadiah di rumah ada. Dia sangat mengagumi Ahsan. Kenapa? Karena Ahsan itu fatwa-fatwanya sampai ke Malaysia, ke Thailand, ke Filipina. Sampai ulama-ulama Malaysia membuat pernyataan Ahsan telah kafir. Ada buku pernyataan Ahsan telah kafir, keluar dari Aswaja. Siapa yang membela? Profesor Hamka. Profesor Hamka membela dengan bahasa Arab Melayu bahwa Ahsan tidak kafir. Ahsan adalah pembaharu Islam. Mungkin teman-teman nggak tahu sejarah itu. Harus tahu. Dulu orang tua kita tuh benar-benar mujadid, dikagumi oleh lawan dan kawan. Sampai Soekarno pun menganggap guru kepada Ahsan itu. Ya. Nah itu pembaharuan, tajdid itu begitu. Mulai dari kerja ilmiah, intelektual, sampai bentuk konkret, ekonomi, politik. Kenapa dulu orang tua kita nggak masuk Dai TII? Punten. Padahal lebih Islami Dai TII. Dai TII na ADR, tenaga Islam, tujuannya syariat Islam. Tapi kenapa orang tua kita tidak masuk Dai TII? Tapi memilih Partai Masyumi? Karena orang tua kita punya prinsip berpolitik itu harus jalur konstitusional. Itu warisan orang tua kita. Makanya jangan ada kabit ayah HTI, nah TII. Orang tua kita mengajarkan kalau berjuang itu harus jalur-jalur damai, terbuka. Makanya Isa Ansori bikin PRON anti komunis di depan kantor komunis. Bayangkan, itu Isa Ansori dengan Pak Ustadz Nurdin di Bandung bikin kantor PRON anti komunis di depan kantor komunis. Itu orang tua kita berani. Nah maksudnya siroh orang tua kita juga perlu diteladani. Nah sekarang tantangannya mungkinnya beda. Sekarang milenial, tantangan jihadnya harus disesuaikan. Sekarang dakwah digital sangat penting, ya, karena dengan dakwah digital bisa didengar oleh berjuta-juta orang. Persis harus punya ustadz-ustadz YouTuber. YouTube itu jangan dimusuhi, jadikan media dakwah, ya. Kenapa Salafi berkembang? Karena dakwahnya konsisten lewat media digital, ya, dan kontennya itu konsisten, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Yang ketiga, ya, mereka tidak pernah tertarik dengan isu-isu politik dan sebagainya. Fokus dakwah. Makanya banyak pengagumnya di Jabodetabek dan sebagainya. Kita ketinggalan masalah dakwah digital, kita ketinggalan dengan dakwah-dakwah Salafi dari sisi konten, dai-nya dan sebagainya. Nah, ini perlu dihidupkan, apalagi ekonomi, politik dan sebagainya. Tapi kalau revolusi, Pak, revolusi itu memang di dunia Sunni jarang terjadi. Karena ada prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh memberontak kepada pemimpin muslim walaupun zalim. Boleh. Itu prinsip. Nah, itu prinsip Aswaja ada dalam akidah At-Tahawi, itu prinsip. Orang Islam itu pemimpinnya zalim, jangan diruntuhkan, dinasehati, datangan. Artinya revolusi itu kan tadi menghancurkan sistem yang ada, itu bahaya. Karena kalau revolusi itu maslahat mafsadat lebih banyak mafsadatnya daripada maslahat. Yang diizinkan itu adalah reformasi al-islah. Nah, makanya itu gerakan kelompok muslim itu adalah reformasi. Mungkin itu masalah MLM sudah ada fatwanya. Teh baca fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional MUI nomor 75 tentang pembiayaan berjenjang langsung. Itu panduan MLM syariah, intinya tidak ada money game, tidak ada sistem piramid, nggak boleh sistem piramid, tidak ada money game, tidak boleh ada komisi yang tidak adil. Jadi prestasi komisi itu berdasarkan prestasi kerja, ya, jangan sampai anu handapna ripu, nu luhur we, nu bonus teh, nggak boleh. Yang ketiga, tidak boleh ada eksploitasi dan barangnya harus yang halal. Itu ada dalam fatwa DSN nomor 75, searching aja nanti ya. Dan terakhir, MLM ini dianggap syariah kalau sudah ada sertifikat halal. Sekarang saya alhamdulillah di DSN lagi memeriksa eco-racing. Eco-racing itu jualan apa sih? Eco-racing ya? Itu kan MLM juga ya? Itu sekarang lagi mengajukan ke DSN pengajuan sertifikat halal. Memang sudah di level Jawa Barat, tapi sebenarnya yang pas adalah DSN pusat. Sekarang lagi digodok apakah sistem berjenjangnya itu MLM itu sesuai syariah atau tidak. Jadi kalau ingin tahu mana sih MLM syariah, yang punya sertifikat aja. Salah satu indikatornya gitu ya. Gitu teh. Semuanya barangnya harus halal. Kalau barang itu kan ada sertifikat halal tersendiri ya. Yang kedua sistemnya. Jadi lebih mengaji sistem.
Sistem penjualan, sistem komisi dan sebagainya. Ya. Ya pokoknya kita pendekatan hukum dan normatif aja. Jadi MLM syariah itu sudah ada teh, Ahadnet. Contohnya ya, terus ada banyak kok. Dan itu mungkin nggak bisa sekarang pembahasnya teh, harus tema khusus ya. Intinya gitu aja. Terima kasih. Terus belajar, saya juga masih terus belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup Siap. Atur nuhun ke jamaah semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Sekian, terima kasih. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desain MUI Mohon. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Dr. Kamaludin yang telah memaparkan apa yang kita simak barusan. Terakhir mungkin yang ingin saya kutip adalah perkataan Imam Syafi'i yang meyakini bahwa seluruh sahabat itu mempunyai wakaf, tadi sudah dibahas. Maka pertanyaannya kemudian adalah wakaf apa yang kemudian sudah kita siapkan untuk masa depan kita di kehidupan yang abadi. Itu mungkin. Terima kasih. Mohon maaf dari saya secara pribadi apabila dalam membawakan acara ini banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada pembawa acara dan nanti ada informasi kepada seluruh pimpinan jamaah Persis dan Persistri, kemudian pimpinan ranting untuk tidak langsung meninggalkan kantor ya. Ada sedikit pengumuman dari panitia ataupun dari pimpinan cabang Persis biasanya. Ya, saya kembalikan kepada saudara Kurnia Setiawan. Atur nuhun Kang Andi Alwaranto pimpin acara pengajian Ustaz Dr. Latif Awaludin. Sekedar menyampaikan informasi canceling dan kupon tadi yang sudah disebar. Pemasukan untuk hari ini dari canceling yang tadi yang digulung-gulung itu ada Rp4.850.000. Kemudian kupon yang diskon dari tiap jamaah yang diterima tadi di bawah sebesar Rp9.615.000. Maka total ada Rp14.465.000. Dan ditotalkan dengan saldo yang kemarin berjumlah sampai hari ini adalah Rp38.965.000. Targetnya 90. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan kita masih punya waktu. Dan untuk sampai target, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, acara mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai saat ini. Dan insya Allah minggu depan yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Ustaz Dr. JJ Zainuddin M.Akid. Nah, sebelum Ahad ada pembinaan mubalik. Ini khusus ya, Jumat spesial balik, yaitu Al-Ustaz Dr. Dede Rosyidin di hari Jumat spesial tanggal 30 ya, kalau nggak salah nanti tanggal 30 ya, tanggal 30 April 2021. Insya Allah nanti ada undangan khusus yang akan disampaikan oleh pimpinan cabang atau dari panitia kerja Ramadan. Sekian mungkin apa yang telah dilaksanakan oleh kita, mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.